Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Daily Bung Yus. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema 8 komponen di mesin diesel ya. Nah, ini 8 komponen utama di mesin diesel yang betul-betul wajib Anda ketahui, apalagi Anda seorang mesin ya, apalagi Anda seorang engineer, oiler pasti sudah mengetahuinya sih, tapi saya berbagi video ini terkhusus untuk para pemula. Sama seperti saya masih pemula juga, jadi saya akan berbagi mengenai 8 komponen mesin diesel yang wajib Anda ketahui. Langsung saja kita ke monitor ya, jangan lama-lama melihat wajah saya. Oke, yang pertama adalah silinder block, atau ya istilahnya casingnya dari sebuah mesin kan. Masa sih mesin apapun itu ya pasti harus ada casing kan. Itu ya harus ada casingnya tuh. Blok silinder adalah komponen utama motor bakar, baik 2 tak maupun 4 tak ya. Komponen ini menjadi komponen utama untuk meletakkan berbagai engine kompartemen yang mendukung proses kerja mesin kan. Seperti yang kita bisa lihat di gambar, bentuk silinder tiap mesin ya pada umumnya sama lah, namun detailnya ya pasti berbeda ya, dikarenakan pembuatan detail blok silinder yang disesuaikan dengan beberapa komponen yang akan menempel pada blok ini ya. Jadi istilahnya sama saja, cuman kan detailnya kan setiap pabrikasi mesin kan pasti berbeda-beda kan. Silinder blok terbuat dari besi tuang yang memiliki tingkat presisi yang sangat begitu tinggi. Umumnya pada sebuah blok mesin memiliki beberapa komponen. Di blok mesin ini memiliki beberapa komponen ya, di antara lain silinder atau mainliner seperti yang kita lihat di gambar. Komponen ini berfungsi untuk sebagai tempat naik turunnya piston ya. Komponen yang terbuat dari paduan besi dan aluminium ini dipers ke dalam blok mesin sehingga akan sulit terlepas. Ada water jacket. Nah, ini dia. Water jacket adalah sebuah selubung air ya, sebuah selubung air pendingin yang terletak di dalam blok mesin. Tujuannya agar proses pendinginan berlangsung maksimal. Water jacket berbentuk lubang di dalam blok silinder. Water jacket berbentuk lubang di dalam blok silinder yang mengelilingi liner. Dan berikutnya adalah guys, setelah casing engines kita ke yang kedua, 8 komponen mesin diesel yang wajib Anda ketahui. Yang berikutnya alias yang nomor 2 adalah cylinder head. Cylinder head adalah salah satu komponen dari 8 komponen mesin utama yang harus Anda ketahui juga. Unit komponen kedua ini terletak pada bagian atas mesin ya, sama hanya dengan blok silinder. Komponen ini juga terbuat dari material tuang. Unit ini terdiri dari valve and spring, camshaft, rocker arm, dan ruang bakar. Oke, kita satu persatu kita bahas. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya di video-video saya sebelumnya juga, untuk mengetahui dan mengerti sebuah sistem maka Anda harus mengetahui nama bendanya tersebut dan fungsinya tentunya. Jadi ya istilahnya untuk belajar sistem itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Oke, lanjut. Valve and spring, ini dia bentuknya valve
dan spring ya. Komponen ini menjadi pintu yang akan membuka dan menutup saluran intake serta exhaust pada mesin. Nah kan, saluran suction dan saluran exhaust pada mesin ya. Sementara spring akan menahan katup agar tetap tertutup ya. Yang seperti kita lihat di gambar camshaft. Camshaft adalah komponen disebut poros knob ya kalau bahasa Indonesianya. Fungsinya untuk mengatur pembukaan tiap katut melalui sebuah knob ya. Dan rocker arm, nah ini dia rocker arm. Komponen ini akan menekan katup saat knob menyentuh bagian atas rocker arm sehingga saluran intake dan saluran exhaust dapat terbuka. Umumnya rocker arm memiliki sistem penyetelan celah katup ya, baik manual ataupun otomatis ya, hydraulic glass adjuster kalau bahasa Inggrisnya. Jadi istilahnya rocker arm itu untuk mengatur ya. Jadi analogikannya sih ya seperti di gambar, seperti kita lihat rocker arm ya berada di posisi di atas untuk menekan valve spring ya, intake maupun exhaust. Jadi katupnya terbuka dan menutup ya untuk udara masuk dan gas buang. Jadi tok-tak begitulah. Selanjutnya 8 komponen mesin diesel yang wajib Anda ketahui. Yang nomor 3 adalah piston dan connecting rod ya, seperti kita lihat saksikan di gambar. Piston dan connecting rod inilah bentuknya. Piston atau torak berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder. Mengapa volume silinder perlu diatur? Ya, hal ini agar proses kerja mesin dapat berlangsung ya. Dalam hal ini, jika piston bergerak ke bawah, maka volume silinder akan membesar ya. Sedangkan saat piston bergerak ke atas, volume silinder akan mengecil. Sementara connecting rod berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston ya menuju flywheel. Jadi connecting rod itu berfungsi untuk meneruskan gerak naik turunnya piston menuju flywheel ya. Secara umum ada 3 bagian inti pada piston. Di antaranya ini dia, ring kompresi. Ring ini bersifat elastis yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran udara ya saat langkah kompresi. Cara kerja ring ini yaitu dengan menutup celah antara dinding piston dan liner. Yang kedua adalah ring oli. Ring yang terletak di bawah ring kompresi ini berfungsi untuk mencegah oli mesin masuk ke dalam ruang bakar pin piston. Sebuah pin yang terletak di dalam piston untuk menghubungkan piston dengan connecting rod. Pin ini berbentuk tabung ketika terhubung dengan small end. Pin ini berbentuk tabung ketika terhubung dengan small end, maka akan berfungsi layaknya sebuah engsel. Oke, kita lanjut. Nomor 4. 8 komponen mesin diesel yang wajib Anda ketahui. Yang nomor 4, crankshaft. Crankshaft kalau bahasa Indonesianya poros jengkol, poros engkol maksudnya, adalah sebuah komponen yang terbuat dari besi tuang yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan putar. Prinsip kerja poros engkol mirip saat kita mengayuh sepeda ya. Prinsip kerja poros engkol mirip, sangat-sangat mirip ketika saat kita mengayuh sepeda. Bagaimana kan Anda dapat mengilustrasikan mengayuh sepeda kan? Nah, berhubungan dengan tekanan dari piston, poros engkol tidak boleh lentur tentunya ya, atau bahkan patah saat mendapatkan tekanan dari piston. Untuk itu komponen ini dibuat dari paduan besi yang khusus, memiliki kekuatan yang begitu tinggi serta anti luntur. Beberapa bagian poros engkol ya diantaranya seperti ini ya, ada crank fin. Ini dia gambarnya crank fin. Crank sebuah pin yang akan terhubung dengan big end pada connecting rod. Crank journal.
Sementara crank journal merupakan pin yang berfungsi sebagai poros pada crankshaft agar dapat berputar. Crank journal akan terpasang pada blok silinder ya. The next adalah something ya. Something adalah sebuah bak khusus di bawah main engine ya, yang berfungsi untuk menampung oli ya. Meskipun yang hanya bertugas sebagai penampung mesin ya, komponen ini juga tidak bisa dibuat remeh ya, karena apalah daya mesin tanpa oli, dan oli pun harus mempunyai bak khusus penampung. Biasanya kalau di kapal besar itu tanknya itu ya di bawahnya main engine seperti ini. Main engine-nya di sini tanknya, nah olinya di sini lah, di bawah tanknya itu, di bawah body main engine-nya itu ya. Oke, selanjutnya 8 komponen mesin diesel yang wajib Anda ketahui. Nomor 6 adalah flywheel. Flywheel atau biasa disebut roda gila, nah, awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin. Komponen ini terbuat dari besi padat yang dapat menyeimbangkan torsi. Itulah mengapa komponen ini dapat menyeimbangkan putaran mesin ya. Selain itu juga flywheel juga berfungsi untuk menyalakan mesin. Hal ini bisa dilihat dari bagian luar flywheel yang memiliki banyak mata gigi. Mata gigi ini akan terhubung bersama motor starter untuk menyalakan mesin. Selanjutnya 8 komponen mesin diesel yang wajib Anda ketahui selanjutnya adalah fuel system assembly. Fuel system ya, komponen ini terdiri dari beberapa komponen, terdiri dari tangki sampai injektor ya. Sistem bahan bakar diesel berfungsi untuk mensuplai sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar saat langkah usaha. Ada 2 macam sistem bahan bakar pada mesin diesel ya, yaitu konvensional dan sistem common rail. Kelebihan mesin diesel yang menggunakan common rail yaitu lebih hemat dan efisien. Hal ini dikarenakan sistem common rail telah mengusung computerized komputer sehingga perhitungan dapat dilakukan secara akurat. Dan yang terakhir adalah turbocharger. Nah, ini dia turbocharger. Mengapa turbocharger saya masukkan ke 8 komponen mesin diesel? Ya, karena istilahnya di setiap kapal, hampir semua kapal, bahkan mungkin semua kapal yang menggunakan turbocharger, karena turbocharger berfungsi untuk meningkatkan performa mesin ya. Turbocharger terdiri dari 2 komponen utama, turbine well dan juga compressor well. Turbocharger memiliki 2 komponen utama yang sangat begitu penting dan sangat begitu luar biasa vitalnya, yaitu kompresor well dan turbine well. Turbine well digerakkan oleh gas buang hasil dari pembakaran ya, sehingga memutarkan kompresor well untuk menambahkan udara yang sangat begitu banyak dan disaling dulu oleh air cooler sebelum masuk ke liner. Jadi udara yang begitu banyak masuk ini karena disedot oleh kompresor well, sehingga pencampuran udara dan bahan bakar menjadi lebih banyak lagi. Pembakaran di dalam silinder pun lebih banyak lagi tenaganya, sehingga daya gedor mesin, performa mesin lebih oke lagi, sehingga efisiensi bahan bakar juga lebih ekonomis lagi karena tidak banyak bahan bakar yang terbuang. Oke guys, 8 komponen mesin engine ini sudah saya selesaikan. Terima kasih Anda telah menyaksikan full video saya dari urutan nomor
nomor 1 ke nomor 8 dari materi 8 komponen mesin diesel yang wajib Anda ketahui ya. Ini adalah pengetahuan dasar. Saya menerangkannya sesuai dengan kemampuan saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan karena saya bukan robot, silahkan koreksi, silahkan komen. Ayo kita berbagi bersama, ayo kita berinteraksi bersama. Dan jangan lupa karena Anda telah menyaksikan video saya, like, subscribe, komen, dan share. Saya Bung Yus, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Ciao.